Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah Masjid Taklim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu saya hormati, Ibu, hadirin hadirat yang pada sore hari ini masih diberikan satu kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat yang mulia ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya, karena nikmat rahmatnya sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan rahmatnya. Semoga nanti di yaumul qiyamah rahmat dan ridhonya inilah yang akan menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, pengikut, dan senantiasa sampai kepada kita yang selalu taat dan patuh untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Termasuk sore hari ini kita berada di tempat ini adalah menjalankan sunnah Rasul, yaitu tholaqul ilmi. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi umat Rasulullah Muhammad, dan semoga kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma. Ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf, sebulan kita bertemu lagi. Seharusnya minggu kemarin saya karena ada sesuatu yang harus kita jalankan,
Meskipun juga kondisi kurang memungkinkan, tapi kita karena suatu kewajiban yang kita harus jalankan. Sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Ibu-ibu yang kami hormati, kalau bulan kemarin saya menyampaikan apa ya, masih ada paling sih. Jadi kalau sehari-hari saya mengajak ibu untuk berhenti. Yang sedang viral hari ini apa? Dan semangat. Yang viral sekarang adalah hashtag goblok dan hashtag goblok. Jadi hal-hal yang kita mudah diingat. Makanya saya ingin mengajak ini untuk bisa menelusuri sebetulnya apa sih. Kalau kita lihat di media sosial itu kan tentang pahlawannya adalah DM, karena harapannya kita orang mendengar hashtag mendapatkan rezeki yang melimpah. Tapi ada yang tidak terima. Enggak, pahlawannya adalah netizen. Karena kalau tidak ada yang memfoto, viralkan, ya tidak akan terjadi seperti itu. Itu. Jadi keduanya rebutan pahlawan. Kalau saya menanggapinya, nggak ada pahlawan. Nggak ada pahlawan. Ketika saya muncul di medsos, nyatanya komentar yang menyertai komentar saya itu semua menyatakan betul. Jadi ini tidak ada yang pahlawan atau apa. Tetapi yang paling pokok, Allah menunjukkan kekuasaannya di hadapan kita. Allah menunjukkan kekuasaannya di hadapan kita. Begitu mudahnya kalau Allah sudah berkehendak. Jadi tidak ada pahlawan di sini. Karena apa yang diucapkan BN itu adalah suatu apa ya, hanya kebiasaan. Kalau orang Jawa lapar, dengan mendadak setiap di dakwahnya itu mesti itu dan sebagainya itu sama. Jadi itu suatu kebiasaan. Dan kebiasaan itu sulit dihilangkan. Kenapa demikian? Iya tuh, karena saya menyadari dan saya punya kebiasaan yang jelek itu, tapi susah untuk meninggalkan. Saya nggak tahu juga. Padahal dalam hati ingin untuk meninggalkan kebiasaan. Karena saya punya kebiasaan yang tidak mungkin ini atau tidak ada yang seperti saya lakukan. Ketika saya menjadi itu saya punya kebiasaan kalau mengajar anak-anak itu banyak yang kecil kata-kata sulit bisa menerima. Tapi ucapan saya ini tidak saya tujukan kepada perorangan, tapi secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena ucapan saya mesti begini. Kalau saya mengajar Pak, murid saya itu mama nggak bisa, kita mesti bilang, tante, kamu semua itu memang lempung tidak tahu. Ini loh, ini biasaan saya. Saya akui, saya sering mengatakan seperti ini. Tante, karena itu kan orang banyak ya. Kamu itu seperti lempung di kantor. Orang enggak bahkan tidak bisa saya tinggalkan. Saya nggak tahu. Ada salah seorang ini juga yang peka itu merasa terhina kita sampai kepada saya.
saya pernah di tengah lapangan, saya dihampiri seseorang. Itu juga katanya dulu murid saya. Salaman, cewek di tengah lapangan dia mengatakan, Pak, kalau dulu saya tidak mendengarkan ucapan Bapak, saya tidak ada di sini sekarang. Ada yang seperti ini juga dengan ucapan saya itu. Karena dengan ucapan Bapak itu membuka semangat saya. Bisa belajar lebih baik lagi. Sehingga dia juga sama-sama sudah menjadi guru. Jadi ucapan saya ini sebetulnya setelah saya mengucapkan saya jelaskan. Kamu jangan marah dan jangan sakit hati. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Ya kan? Dari tanah. Jadi kita semua dari lempung. Kalau saya mengucapkan lempung itu kan saya salah. Tapi ya itu namanya ucapan itu biasa jelek, saya akui. Dan kayaknya itu juga seperti itu. Setiap saya mendengar ucapan-ucapannya itu juga langsung seperti itu. Makanya itulah kekuasaan Allah yang ditunjukkan dengan mudahnya Allah menghendaki sesuatu. Ketika dia akan mengangkat derajat orang dan akan merendahkan derajat orang. Pada waktu itu si penjual estek diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Jadi kadang mendadak mobilnya mewah, duitnya banyak, satu keluarga umroh. Coba. Inilah ketika Allah mengangkat derajat seseorang. Dengan mudahnya seperti itu hanya dengan itulah. Kemudian rendahnya, begitu bisa dia merendahkan derajatnya si GM. Sudah, sampai apa orang dalam dan orang dalam. Ini tidak 24 juta orang, semua menghujat dia. Itu ucapannya. Karena dia tidak berani muncul. Nanti sebentar lagi, dapat bulan dan bersama kita dan sebentar lagi. Itulah ketika Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita dan mudahnya. Maka apa yang difirmankan oleh Allah supaya apa yang dikalian terjadi maka jadi. Kita kan sebagai orang yang beriman dan orang mukmin tidak pernah berkali bahkan meyakini kekuasaan Allah seperti itu. Maka dari itu pada sore hari ini saya akan mengambil satu pemikiran, yaitu pikir dulu sebelum bicara. Pikir dulu sebelum bicara. Biar Allah tidak murka. Ini yang akan kita bahas bersama pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, saya ini akan memberikan diambil karena kalau saya tidak malu saya sendiri. Jadi hari ini banyak sekali isinya. Ada Quran, ada kemudian Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada tafsir, ada bahkan saya menemukan yang paling baru dalam HP ini yaitu buku karya Imam Nawawi Al-Ghazali. Ini kemarin saya dapat. Bukunya seperti ini, namanya Nashihul Fitan, nasihat-nasihat bagi sahabat. Ini belum sempat saya baca karena saya baru dapat. Dan tulisannya, Masya Allah, sulit dibaca karena kecil banget. Ini kecil banget tulisannya. Nah, ini buku yang baru saya dapat di HP. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Dan untuk mengawali apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Saya akan menyampaikan
Firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin min Allahi lintalahu walaupun ta'afadun ghalidul qalbi lan fasamu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum bil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini firman Allah yang artinya terjemahan dari Kemenak tahun 1990. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras hati, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Allah menyukai, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Apa hubungannya dengan pikirlah dulu sebelum bicara? Apalagi ini seorang pendakwah, seorang dai. Ini harus berhati-hati, karena ketika kita berbicara di depan jamaah, itu pastinya akan menjadi panutan. Ya kan? Tadi kalau kebiasaan jelek harus saya akui, tapi hanya ketika mengajar siswa yang saya ajari. Kalau di sini saya menghadapi itu, pernah saya bilang seperti itu. Jadi kita harus bisa, istilahnya itu mempan-mapan. Jadi sebagai seorang pendakwah ini harusnya, karena dakwah itu adalah ajaran Rasulullah SAW, maka hendaknya ketika dia menjadi penceramah, yang ditiru adalah Rasul. Jadi ketika Rasulullah berdakwah inilah dengan rahmat Allah. Rasulullah itu ketika dia berdakwah dengan lemah lembut, bukan dengan kata-kata kasar, bukan tidak dengan pisau-pisau dan sebagainya, mulai kewasak dalam dewi. Bukan seperti itu Rasulullah. Dan terus kiai-kiai sing sok muncul, ini sing kata-kata tiru sopo. Ini yang jadi pertanyaan. Padahal dia sudah disebut ustaz, itu terus sing ditiru sopo, ngajinya sama ngendi. Ucapannya seperti itu. Dan kalau orang-orang kasar, musuh-musuh dan sebagainya, itu tadi karena kebiasaan tiap hari. Kebiasaan tiap hari. Apalagi orang-orang Jawa Timur kan sudah tamparan lah kayak gitu. Jadi Fabima rahmatin min Allah lintalahu. Dengan rahmat Allah, dia berkata mengajak dengan ucapan yang lemah lembut, agar orang-orang itu tertarik. Tetapi fenomena sekarang, mungkin ibu tidak termasuk, ada yang pengajian kan yang dibeli penceramah yang lucu, yang dibeli, dan ekor boleh lucu bangunan kadang. Kan kita mau ngaji, kalau yang mau ngaji yang dibahas di Al-Quran dan Sunnah, bukan cari candaan.
padahal bercanda. Ya, meskipun itu bercanda kalau ngampus itu dosa, tidak boleh. Meskipun itu bercanda, kalau ngampus itu berdosa. Makanya orang tentang satu ayat, satu hadis, ya kita kaji ayat atau hadis itu, sehingga yang datang itu merasa mendapatkan ilmu, bukan hanya guyonan, tapi akhirnya penceramah itu kadang tengok orang, wah, ya ini apa yang lucu, gitu, lucu. Lucu nembak sendiri, ini lucu nembak, isinya nggak dipahami. Jadi, maka walaupun tawazun itu seandainya seorang penceramah dan dai itu berkata dengan kata yang kasar, hati yang keras atau dibalik, orang-orang yang akan mati. Tapi itu fenomena sekarang, sing kasar, sing elek, itu malah justru disukai banyak orang. Kayak kemarin musik GM menghina tukang dokter esek, di motornya pertamanya sampai tertinggal mau seneng. Ya ini lucu, padahal tanda tidak lucu. Tapi kalau mendengar komentar presiden luar biasa besar. Ada yang pedes, tapi juga ada yang mendukung dengan pahlawan. Nah orang dia ngomong betul, Pak Sandaji nggak begini. Jadi dia tidak percaya pada Allah. Jadi itu, ketika kita berbicara dengan kasar, tidak lemah lembut, dengan hati yang bengis katakanlah seperti itu, maka semuanya akan menjauhi kita. Lama-lama juga jamaahnya akan merasa begitu mendengar membaca izin ayat itu, mungkin sedikit demi sedikit akan mundur. Wasawir lahu, maka ampunilah mereka. Maka ampunilah mereka. Wasabirhum fil amri, ketika ada satu permasalahan maka perlu dimusyawarah. Jadi duduk bersama, kemudian musyawarah, mengambil satu keputusan. Kalau keputusan itu sudah diambil bersama, nek salah, sing nyongko wong akeh. Tapi otoriter keputusan diambil sendiri, ya salahnya ditanggung sendiri. Tapi ya, kalau seorang pemimpin otoriter yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, mengambil keputusan secara pribadi, nek salah ya anak buah mungkin. Apalagi ada masukan-masukan tidak diterima. Seharusnya sebagai seorang pemimpin ini menjadi moderator. Moderator itu tengah. Jadi kalau ada satu usulan dari kanan kiri dan sebagainya, kemudian dia juga punya pendapat, tapi masing-masing berbeda. Sebagai moderator harus ambil tengah. Semuanya dirangkul. Semuanya dirangkul. Seandainya ada pendapat dari seseorang yang tidak masuk di dalamnya, maka kita singkirkan dengan penjelasan, dengan dalil-dalil yang masuk akal, yang bisa menerima, sehingga dia tidak sakit hati, tidak akan pergi. Tapi kalau itu tidak digunakan, masing-masing dengan egonya sendiri yang diperebutkan, ya permainannya seperti di negara kita. Ya. Sekarang muncul banyak partai yang bertelur, kira kelingan. Nah, tapi kalau seseorang harus jadi partai ini orang jadi yang mundur dari partai ini, karena dia merasa tidak cocok dengan orang yang ada di situ. Disitulah, karena tidak menggunakan firman Allah, wasan mungkin wasamir mungkin
musyawarah. Di musyawarah penting dimanapun. Tapi ada sesuatu hal yang tidak bisa dimusyawarahkan. Ya ini harus dimaklumi juga. Karena kita harus tahu situasi dan kondisi permasalahan itu. Jadi setiap ada permasalahan, kita sudah menyampaikan satu keputusan, maka kita harus menjadi satu. Kalau terjadi perdebatan yang sengit, tidak ada titik temunya, fatawakal Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah. Kalau kembali pada Allah nanti Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Allah, cari dasarnya di dalam Al-Quran. Kembali pada Rasulullah, kita mencari di dalam sunnah-sunnahnya. Ini kalau sekarang yang bisa kita temukan seperti itu. Ketika kita kembali kepada Allah, kita akan menggali dari Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Rasulullah, kita akan kembali kepada sunnah-sunnah Rasul. Tapi sekarang itu orang pinter, banyak yang pinter. Kalau tidak ada dalil Quran atau hadis, digolek-goleki. Dalil ini digolek-goleki, geret-gereti supaya masuk. Orang kita dalil itu beromongan. Ini yang kami hormati. Kita kembali kepada awal, yaitu pikir dulu sebelum bicara biar Allah tidak murka. Sering terjadi karena salah komunikasi. Bahasa kerennya adalah miskomunikasi. Timbul masalah antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ada yang bahkan ingin mengutarakan kebenaran, tapi karena kurang tepat malah mengundang masalah. Kepingin menyampaikan pendapat, tapi karena tidak pas dalam menyampaikan, sehingga malah timbul permasalahan baru. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inal abdu la yatakallamu bi kalimati min ridwanillah la yulqi laka bala yarfa'u biha darajat wa ila abdi la yatakallamu bi kalimati minas saqatillahi la ya'ti laha yana yahli biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seseorang hamba berbicara dengan satu perkataan. Inal abdu, sesungguhnya ada seorang hamba la yatakallamu, berbicara dengan kalimat satu perkataan min ridwan, dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan dan tidak pikirkan. Allahul layati, kemudian Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya. Seperti tadi. Jadi perkataan yang dia tidak dipikirkan lebih dulu, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan karena perkataannya itu. Dan ada juga seseorang hamba yang berbicara dengan satu perkataan yang membuat Allah murka, dan tidak pernah dipikir
dilemparkan di jahanam, maka dia dilemparkan ke dalam jahanam. Makanya di sini setiap kita mengeluarkan satu perkataan, apalagi perkataan itu kita di dalam satu pertemuan atau di dalam satu kelompok yang di situ melibatkan orang-orang banyak, maka kita harus berhati-hati. Nek ngomong dewe ora masalah, nek kamar dewe ngomong dewe gak masalah. Paling nek kondangan biasanya mau saya. Tetapi ketika kita berada di tempat-tempat orang banyak, maka setiap kita akan berbicara, kita harus berhati-hati. Malah ada mungkin, jadi ya ngerti, perkataannya memang ditujukan pada orang lain. Kanggo sistem nyindir. Biasanya ada seperti itu. Jadi kita harus, makanya ketika kita mengucapkan sesuatu, mungkin bagi kita yang mengucapkan itu biasa, mungkin maksudnya adalah bercanda, tetapi yang terkena ini akan sakit hati, hatinya akan sakit. Padahal kalau sakit hati itu lebih baik sakit lagu, lagunya seperti itu. Jadi kalau sakit hati ini nggak bisa diobati, apalagi kalau menyakiti tenanan, masih juga sesumbar di semboyan. Nah, semboyannya apa? Oh, kita nano ya. Nah, jadi banyak aku mau nyuwek. Oh, nyawa. Jadi godhong aku mau nyawa. Jadi seperti itu. Nah, semboyan. Soalnya bebek kalau kita zaman cilik, akhirnya mulai sekolah dulu. Akhirnya sepatu ada motor, kayak terus lengan, atau lebih orang. Biar orang cilik itu ngerti ini. Terus nanti coba dasar bener. Dengan bocah, kalau saya kelingan nih, zaman pilih kelingan lagi. Jadi seperti itu. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, wanti-wanti mengingatkan kita ketika kita menjalani kehidupan dunia ini. Ingat-ingatlah sampai kapanpun dua hal, dan lupakan sampai kapanpun dua hal. Ini mati-matinya Rasulullah. Eling-elingan rong perkara, aja ngasih kok laleke. Sopo iki sing kok eling-eling? Atane ini. Yang harus diingat adalah satu, orang yang pernah kita sakiti. Kita harus jangan sampai dilupakan. Aja itu yang lali. Kenapa? Karena orang yang kamu sakiti sebelum kamu minta maaf, dia belum berikrar halal. Nanti tekan kanannya mungkin ini. Sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditagih. Ini yang pertama. Orang yang pernah kita sakiti, mau dengan sengaja nyindir malu. Pasti benar kalau kita kata malunya ngapura.
Kemudian yang kedua, siapa yang pernah berbuat baik kepada kita, ini harus kita ingat. Oh, malah dilalai. Siapapun yang berbuat kepada kita harus kita ingat. Untuk apa? Kok loro ini dieling-eling? Yang pertama tadi, sampai kita mendapatkan ampunan dari mereka. Karena apa? Orang masuk neraka itu bukan karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang paling banyak adalah dosa kita sesama manusia. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita bertaubat, memohon ampun, beristighfar, Allah akan memaafkan kalau kita tidak mengulangi. Tetapi dosa kepada sesama sebelum dia yang kita sakiti tadi memaafkan, itu belum akan terhapus. Maka nanti setelah kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ada orang yang dinamakan orang muflis. Muflis, bukan muflis, beda. Muflis sama muflis beda. Nah, muflis itu orang yang ikhlas. Tapi muflis, M-U-F-L-E-S, muflis, ini orang yang takut. Pernah ditanyakan para sahabat pada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah? Rasulullah bertanya pada sahabat, siapa yang tahu siapa nanti yang akan bangkrut di hadapan Allah? Orang yang tidak pernah belajar, orang yang tidak pernah beribadah, orang kafir. Orang kafir akan dikandangke, karena orang kafir itu memang sudah dijatai ngomong nih. Semua dijawab oleh Rasulullah, bukan, tidak itu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Wes nasi orang pagowo, titik-titik digowo di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ngomong muflis kok bangkrut, dan belum selesai dengan Allah. Tetapi karena dia ketika hidupnya itu menyakiti orang, kebaikannya yang dibawa itu diberikan kepada orang yang disakiti. Apa tidak ini? Ulung iso benutup. Terus kejelekannya orang diambil, diberikan kepada dia. Itulah orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena dia pernah menyakiti orang, belum minta maaf. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita berbicara. Itu. Jadi yang harus kita lupakan adalah orang. Yang kita ingat adalah orang yang pernah kita sakiti. Kita ingat-ingat terus, berusaha kita untuk bisa minta maaf. Kalau orang yang berbuat baik pada kita, kita ingat-ingat kapan kita bisa membalas. Membalas. Makanya orang Jawa mempunyai satu falsafah yang luar biasa untuk menyikapi ini. Wong Jawa itu kata-kata sekapitan. Karo tangga teparu, kuwi kudu sing apik. Aja menyakiti. Lek ora iman, duit diokehi. Nah itulah orang. Nah digerendengi ya alhamdulillah, kita niatnya apa kalau digerendengi kan alhamdulillah. Nah itu falsafah Jawa mengatakan pager mangkok itu lebih baik kalau pager tembok. Nah pager tembok itu kan wong iso numpak. Tapi nek pager mangkok, nek mau ngarep rumah tembok dileke tangga.
nih mergane makomoro dosa mau loh. Itu maksudnya. Nah, jadi pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar tembok atau pagar no tembok. Tapi nek tanggane rukun suara nyaman ya malah dijewaki dengan ngomong. Ini. Kemudian dua hal yang harus dilupakan. Tapi yang ingat ya. Kemudian yang harus dilupakan apa? Yang harus dilupakan adalah kita pernah berbuat baik kepada siapa. Itu yang pertama. Ojo tumindak apik malah dikowar-kowarke. Ngei duduk tok ya ngomong-ngomongke dengan api ngomong kek. Sing dikeki kan ya ora atine. Ya Allah, dikeki video yang dikatakan ndak malah tambah sakit kan? Makanya nek tumindak baik itu lupakan. Lupakan, jangan diingat-ingat. Ini kata-kata sodako kan disiri, sodako itu dengan siri, tangan-tangan melengke, tangan orang ngerti. Kaya nek gue nek kamar kecil, buang kayak rasa kok ikut nek. Apa nek dua arang lu foto di orang-orang. Kayak gitu. Jadi kita lupakan perbuatan baik kita yang pernah kita lakukan itu kita lupakan. Jangan sampai diingat-ingat. Harapannya juga seperti itu. Karena setiap pemberian kita kepada orang kita ucapkan kepada orang lain itu logo sudah tidak dapat apa-apa. Ini perlu diingat. Setiap kita memberikan sesuatu, sedekah atau apapun atau pokoknya, kalau kita memberikan kepada orang lain, kita ungkap, kita ungkit, kita tidak akan dapat apa-apa. Karena pemberian-pemberian seperti itu adalah ibadah-ibadah sunnah, dan sebaiknya ibadah-ibadah sunnah itu dilakukan dengan siri, dengan rahasia. Makanya sholat pun, sholat sunnah itu supaya dirahasiakan. Caranya sih, sholat sunnah di rumah. Apalagi masjidnya cerah, disuruh warga. Sholat sunnah di rumah. Orang-orang kesusu yang masjid, di semai sholat, malah kalau tukang masjid di sholat sunnah, gak dibantani. Toleransinya hilang di sana. Padahal ada satu toleransi di masjid ketika kita akan jamaah. Ketika kita masuk masjid, sudah ada yang berdiri menunggu qomat, kita tidak boleh sholat sunnah. Kalau kita melaksanakan sholat ini, berarti tidak ngerti masalah adab. Apa? Karena akan merugikan orang. Wong sing wis ngantek, wis ngentek berarti orang masih akan membelah kita orang. Makanya kalau di masjid-masjid yang di sini juga ada, itu ada batas waktu. Nah, kira-kira wis karet 2 menit, ya jangan melaksanakan sholat sunnah. Nah, kecuali sunatnya balak, itu. Nah, kalau 3 menit lebih itu masih nyandak sholat sunnah. Tapi kalau di sana masih 2 menit ya jangan sholat. Ini itu ada sekarang banyak itu di masjid-masjid pasti ada batas waktu itu. Kurang berpanjangan tapi untuk mengingatkan para jemaah agar bisa kita tahu. Kemudian yang harus kita lupakan yang kedua adalah siapapun yang pernah kita sakiti. Ojo dieling-eling, marah di kompi. Benar pun salah. Dengan agak tega. Siapapun yang pernah menyakiti kita itu harus kita lupakan. Lek wong lanang iku mbok eling-eling terus, ini akan timbul apa? Timbul dendam di dalam hati. Coba dendam akan membara. Kita mana kowe wis. Kowe dadi ngakuan lah.
Makanya kalau ada orang yang menyakiti kita, kita lupakan, sebaiknya kita maafkan. Angel, maafkan angel. Tapi ya seperti itu. Jadi sekali lagi, dua hal yang harus kita ingatkan, ada dua hal yang harus kita lupakan untuk menjaga supaya orang-orang yang sakit tambah tidak tambah sakit, agar menjaga kita ketika kita melaksanakan sesuatu tidak sia-sia di dalam kita menjalankan hal itu. Ibu yang kami hormati, penjamimu dari yang masa kuat sebagai mana? Kemudian lesan yang tidak dijaga dengan benar dapat menimbulkan berbagai permasalahan karena sering menyakiti hati orang lain. Wong Jawa ngandake anjining diri gumantung ana ing lati. Jadi lesan ini, jadi yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu lesan dan organ yang paling bawah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan dua hal ini, penghuni neraka dari sana. Kemudian ada ayat Al-Quran yang sesuai dengan hadis tersebut, yaitu tentang penjagaan lisan. Di dalam sabda Rasulullah juga Rasulullah menyatakan man salima min lisanihi wa yadihi. Hendaklah kita selamat dari lisan dan tangan. Hadis ini bisa dari orang lain atau bisa untuk diri kita sendiri. Kalau orang lain, kita harus menjaga, kita harus selamat dari tangan dan lisannya orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri, kita harus bisa menjaga lisan dan tangan kita agar tidak menyakiti orang lain. Firman Allah-nya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ucapkanlah perkataan yang benar. Dengan adanya benda sekecil ini kalau kita tidak hati-hati akan melanggar firman Allah ini. Bahkan kita tidak sadar, apalagi ada embel-embel perkataan yang lain-lain, padahal berita itu tidak benar, kita melempar kepada orang lain, berarti kita ikut menyebar kebohongan. Maka hati-hati, sing bermain medsos, hati-hati, jangan setiap berita yang masuk ke dalam HP kemudian disebarluaskan. Karena di dalam benda kecil ini adalah banyak konten-konten kreator yang cari uang. Yang penting dapat uang. Karena setiap kita membaca sampai tuntas, meskipun kita tidak menombol jempolnya, itu sudah dia dapat uang.
Nek nontonnya kita sampai habis, awal lekas sampai tuntas, kita sudah dianggap setuju. Meskipun kita tidak orang setuju, tapi kita melihat sampai tuntas. Dan yang kepengen yang, ya jangan sampai tuntas. Apa di timat-timati yang dibocong sampai bergerak ini. Semalam ini ada berita, aku di warung Bapak di sebelah selatan apotek Nurani, ketemu 3 orang. Saya tanya, katanya orang Gresik jam segini sampai di sini. Ini dalam rangka mencari kuliner. Katanya dia mendengar di situ ada warung apa itu nasi liwet, bukisut atau pakisut gitu. Aku gitu udah bengi ya di kisut. Katanya ada. Bagi. Tapi dia mampir di situ. Kemudian dia bikin konten kreator itu. Mungkin nanti kalau dengan tampang saya akan muncul di sana. Karena ada dialog sedikit. Saya tanya itu. Jadi kepengen melu jadi ngomong gitu kayak itu boleh. Akhirnya apa itu pengikutnya banyak kan sudah dapat bayaran dari sana. Tapi harus kreatif juga. Kreatif juga untuk membuat kreator. Nah, di dalam HP itu banyak konten-konten kreator yang itu adalah tidak benar. Ngapusi, hapus. Hanya menarik, wah judulnya aja menggiurkan. Tapi isinya juga berapa. Yang penting kita sudah lihat dia sudah dapat. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang beriman, hendaknya kita bertakwa, kemudian kita harus berucap atau mengucapkan perkataan yang benar. Dan juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW, fal yakul khairan atau liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik lebih baik, ya. Dia lebih baik dia. Ini adalah penjelasan juga dari firman Allah ini. Agar kita senantiasa untuk bisa mengatakan perkataan yang benar, tidak berbohong. Bahkan orang yang pernah berbohong, sudah saya sampaikan ini, meskipun berbohong kita itu pada hewan, kita juga sudah dicap sebagai pembohong. Karena orang yang meriwayatkan satu hadis aku pernah ngapusi hewan, hadisnya dianggap hadis tidak dipakai, hadis lemah karena perawinya pokok. Ibu yang kami hormati, kemudian lagi dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18. Atau ayat yang saya sampaikan. Nanti Qurannya dibaca sendiri di rumah ya. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatat. Siapa itu? Ya janganlah Bu, kok ngomong kan akhir. Roket ate. Jadi di kanan kiri kita itu kita punya teman setia. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan selalu rajin, tidak pernah terlewatkan. Dan itu nanti sebagai rapor kita setelah kita kembali ke hadapan. Nah, koyol sekolah, sambil tahun itu rapot. Nah itu rapotnya catatan-catatan dari Rokib dan Atim
yang akan disampaikan dan diterangkan. Kalau penyampaian rahmat itu dengan tangan kanan, Allah dengan senyum, ya kan? Itu pertanda baik. Tapi kalau tangan kiri dengan wajah Allah yang tidak menyenangkan, itu bertanda buruk. Tapi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, kita harus yakin. Kita harus yakin kita punya satu senjata. Andai satu senjata itu betul-betul kita yakini, betul-betul kita imani, betul-betul kita terapkan dengan baik di dalam kehidupan kita, insya Allah akan menyelamatkan kita. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tidak ada bandingannya. Dunia pun seisinya ditimbang dengan kalimat ini, masih berat kalimat ini. Kita yakini, kita jalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jangan sampai menyelisih. Kalau kita menyelisih apa yang diucapkan, kita mengingkari, hanya karena kita berilmu, hanya karena kita apa itu tidak enak sama tetangga, menyelisih Quran dan Sunnah, mau tidak ingin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan para jamaah. Mengapa pribadi saya tadi saya sampaikan punya kebiasaan yang jelek tadi, tapi mudah-mudahan karena sudah tidak ulang itu sudah hilang. Tapi masih ada hal-hal yang mungkin yang saya lakukan dapat Allah mengampuni dan memberikan hidayah untuk tidak bisa mengulangi lagi. Amin. Kalau kita tutup saran-saran itulah, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah. Sekali lagi, monggo kita sarang-sarang, kita mendoakan Ibu Nani yang sangat